Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Bagaimana Bu keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Semoga kita di tengah wabah COVID-19 ini dalam kondisi sehat walafiat Bu ya. Kita senantiasa menjaga kesehatan, menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan tema tentang menghadapi atau memahami lansia. Lansia itu nopo Bu? Lansia. Singkatan nopo lansia? Mbah-mbah nih lho. Lanjut usia. Lanjut usia, nggih, Bu Ngatini, Ibu Ketua. Lansia itu adalah lanjut usia. Dalam PKH ini lansia mendapatkan bantuan ibu-ibu, bantuan untuk lansia itu ada, sehingga kami meminta, kami akan memantau bantuan untuk lansia itu memang tepat sasaran, dan digunakan untuk kebutuhan lansia, bukan untuk kebutuhan yang lain. Kita bahas tema tentang memahami lansia. Materi sebelumnya kita ulas sedikit tentang setiap lansia niku gadah permasalahan. Lansia itu beda dengan ibu-ibu sakniki yang masih muda-muda energi ini. Lansia niku napa Bu? Tanda-tandane napa? Cirine napa lansia? Ibu Aminah, napa Bu? Pikun, Pak. Pikun, nggih, salatnya benar pikun. Fungsi indera tidak bekerja dengan baik. Mata sudah mulai rabun, kemudian pendengaran, kemudian gerak tubuh juga tidak seenergik ketika masih muda. Kemudian juga kita harus memahami bahwa lansia itu membutuhkan perhatian khusus. Dipun buka bukunya ibu-ibu. Pagi ini kita akan membahas tentang kekerasan yang dialami oleh lansia. Kekerasan itu apa Bu? Napa? Ibu Adminah, Bu Ngatini, diperlakukan kasar. Bu Suci, diperlakukan kasar. Kasar niku tidak hanya dengan fisik ibu-ibu. Selain fisik nopo ibu-ibu, bisa juga dengan perkataan. Biasanya wong Jawa niku halus tapi nyelekit. Wonten biasanya halus tapi nyelekit. Nah niki kita juga harus memahami lansia niku mungkin pendengarannya sudah tidak begitu tajam, penglihatan tidak begitu awas, sehingga ketika meminta tolong, sehingga kita sebagai anak misalnya, kemudian kita berkata lebih kencang, lebih keras volumenya, dengan maksud biar supaya lansia ini mendengar, ternyata yang dimaksudkan adalah, dikira adalah membentak, semacam itu. Nah, kekerasan ini bisa dilakukan oleh siapa saja pada lansia, terutama adalah pada anak-anak, menantu, siapa lagi Bu? Yang terdekat intinya, yang terdekat dari lansia ini punya potensi untuk menciptakan kekerasan kepada lansia. Oleh sebab itu dalam kumpulan ini, dalam materi ini khususnya kita menghimbau untuk ibu-ibu KPM peserta PKH untuk lebih memperhatikan pada lansia, ibu panjenengan atau mertuani panjenengan, ibu. Kemudian kita akan sedikit membahas, dipun buka buku modulnya ibu-ibu, dipun buka. Ini nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ibu, 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada pertanyaan. Kami persilahkan kepada Ibu Yatemi, Ibu Ketua Kelompok, untuk membacakan kisah nenek A. Ini A ini inisial, tidak usah dicari di mana neneknya. Ibu A. Semoga Bu Ngatini, Bu Naos. Kasus nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak, 2 orang suaminya laki-laki.
Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makan. Oke, gantian Ibu Ana di Waus, Bu. Selanjutnya Ibu Ana. Kegiatan nenek sehari-harinya menjaga ruko miliknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli. Orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan jika menantunya sedang tidak ada di rumah. Bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangan sekitar 3 juta. 3 juta, Bu? 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut. Ganti Bu Yatmi. Dengan memenuhi kebutuhan nenek seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi, sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan seringkali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Sampun, Bu, ya? Dari kisah nenek A tadi, kita jenengan ada sesuatu yang aneh atau memang biasa, Ibu, lansia semacam itu? Katae nggih ngoten sih Pak, soalnya nek empon sepuh kadang niku nggih susah dimengerti kembali kados kayak tiang awet kan Pak, rewel. Mungkin ada yang mengatakan gampang-gampang angel, gampang-gampang angel. Oleh sebab itulah pada materi ini kita akan belajar tentang memahami bagaimana itu lansia. Lansia itu semacam apa dan bagaimana penyikapannya. Yang jelas memang bahasa Jawanya itu ususnya kudu dawa, nggih. Nang kudu sabar ibu-ibu nggih. Ibu jenengan utawa temen sepuh mangkat mangkatan nggih. Sakniki mun bagi kelompok Bu nggih, setelah didiskusikan kami persilakan kepada Ibu Yatmi, wakil Bu Yatmi nggih, wakil kelompok Bu Yatmi. Termasuk lanjut usia yang bagaimana atau seperti apa nenek A tadi. Kados napa Bu Yatmi? Sedikit rewel niku Mas. Rewel, nggih. Rewel kemudian angel kandhane nggih. Tanda kutip nggih. Angel tanda kutip memang nggih wau kados wau seperti anak kecil nggih. Kemudian kelompok kedua Ibu Ana, nggih. Ibu Ana, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Mengalami mboten Ibu dalam kisah tadi? Namun dibentak mawon sih. Dibentak ini kekerasan tak mboten Bu? Meloro ati. Berarti juga ini kekerasan, namanya kekerasan verbal, menggunakan kata-kata gitu, termasuk kekerasan verbal. Kemudian yang ketiga, Ibu Ngatini, Bu Ketua, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarga atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Saya ini berbunyi Bu, kelompok jenengan menghadapi ibu atau nenek A tadi. Nggih sing sabar mawon. Nggih. Terus napa namine? Luwih disukani perhatian ngoten nggih kados e. Nggih, kuncine nggih paling sabar kan perhatian. Nggih, niku mau siapan jenengan hasil diskusi. Kemudian saat ini kita lanjutkan sedikit pembahasan lagi tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia ibu-ibu. Jadi jenis kekerasan tidak hanya fisik, wow, kelompok Ibu Ana wow, menggunakan kata-kata itu termasuk kekerasan ibu. Kalau di
dalam flip chart ini, dalam modul ini kita jelaskan ada namanya kekerasan fisik bagi lansia. Misalnya apa Bu contohnya kekerasan fisik? Ada yang bisa menggunakan fisik. Contohnya apa teman-teman? Mendorong, mencubit, memukul, dan tidak menyediakan makan atau minum untuk fisiknya. Termasuk itu kekerasan fisik, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua ada kekerasan verbal, tidak mau dibentak misalnya menyebut namanya saja, nyebut namanya tanpa istilah ibu atau mbah. Itu kan sangat menyakitkan sebenarnya. Apalagi orang tua itu kan sangat sensitif, seperti anak kecil tadi. Kemudian mengancam, menakut-nakuti, membentak, apalagi sampai marah kepada lansia. Kemudian yang ketiga ada dengan emosi, misalnya membiarkan lansia sendirian di rumah, dina damlake mapiyambakan misalnya. Ini kan betul saya. Kemudian yang lain ada namanya tidak peduli pada lansia, mendiamkan dan penelantaran. Hanya ingin bantuannya saja diambil, kemudian setelah itu dibiarkan. Itu betul saya termasuk kekerasan dan penelantaran. Kemudian yang sifatnya finansial atau keuangan, misalnya memanfaatkan uang lansia. Betul Bu, uang PKH kangge lansia dipendet, kemudian digunakan untuk keperluan pribadi, bukan untuk lansia. Ini enggak boleh Bu, karena ini haknya lansia, harus diberikan kepada lansia. Kemudian menggunakan uang PKH misalnya tanpa izin. Dan yang selanjutnya, kekerasan dalam hal finansial adalah tidak memberikan keleluasaan pada lansia. Jadi dibatasinya, sangat batasi dalam hal keuangan. Jangan sampai jenengan yang ada komponen lansia menggunakan bantuan lansia untuk kepentingan panjenengan. Itu adalah hak lansia, hak ibu panjenengan, bapak panjenengan, atau mertua panjenengan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.